ikhwatul Islam, banyak orang yang mengatakan dirinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sejatinya mereka belum melaksanakan mengaplikasikan rasa syukur yang sebenarnya dalam kehidupan. Karena kita harus tahu, mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang beribadah kepada Allah. Mereka yang bersyukur kepada Allah adalah mereka yang salat. Mereka yang bersyukur kepada Allah adalah mereka yang berpuasa. Mereka yang bersyukur kepada Allah adalah mereka yang melaksanakan, menunaikan kewajiban zakat. Mereka yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah. Mereka yang melakukan kebaikan, mereka yang meninggalkan kemaksiatan. Itu namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang masalah syukur, kita sebutkan salah satu contohnya di dalam Al-Quran, sebuah ayat yang semua kita hafal, yang ada di dalam surat Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kalau seandainya kita perhatikan ayat ini, dengan seksama ikhwatul Islam, maka dari bahasa yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di dalam ayat ini menunjukkan siapa di antara mereka yang bersyukur sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna hadainahu sabila. Kami berikan kepada mereka petunjuk. Apa maknanya? Bahwa semua telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya semua kebaikan ini jalannya, ada keburukan ini juga jalannya. Telah disebutkan oleh Allah, ini kebaikan, ini jalannya, lakukanlah. Ini keburukan, ini jalannya, tinggalkanlah. Telah diterangkan semuanya, sehingga Allah menyebutkan inna hadainahu sabil. Jalan itu telah kami tunjukkan kepada mereka. Kemudian apa kata Allah di kalimat berikutnya? Imma syakira wa imma kafura. Kalau seandainya kita memperhatikan kalimat yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan dari segi bahasa. Allah menyebutkan imma syakira, kemudian wa imma kafura, dua kalimat yang berbeda wazannya. Kalau menurut kita ikhwatul Islam, yang paling bagus ini kalau seandainya menurut kita, maka ayatnya adalah imma syakiran wa imma kafiran, sehingga sama-sama wazan, sama-sama isim fa'il. Syakiran, kafiran, fa'ilan, satu timbangan kalau bahasa kitanya, satu wazan. Imma syakiran wa imma kafiran, itu kalau menurut kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Imma syakiran wa imma kafura, bukan kafiran. Tidak satu wazan jadinya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Dan bahasa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan bahasa yang indah. Ternyata di dalamnya memiliki makna yang luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka yang bersyukur, Allah menyebutkan biasa imma syakiran, bisa jadi mereka bersyukur kepada Allah dengan menggunakan isim fa'il. Tapi dikala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka yang tidak mau bersyukur kepada Allah, Allah menyebutkan dengan kalimat kafura, yaitu dengan kalimat mubalaghah. Mubalaghah itu artinya betul-betul banyak mereka yang akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Sehingga Allah menyebutkan imma syakira wa imma kafura. Bisa jadi mereka bersyukur, bisa jadi mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ikhwatul Islam, sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang mereka yang bersyukur, maka berarti maknanya mereka yang bersyukur kepada Allah tidaklah banyak. Tetapi ketika Allah berbicara tentang mereka yang kufur, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sejalan dengan apa yang Allah sebutkan di dalam surah Saba, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita selalu mengajak diri kami pribadi dan juga kita bersama agar selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu tidak akan pernah terwujud kecuali dengan beribadah kepada Allah. Sehingga itulah doa yang selalu diucapkan oleh baginda Nabi yang mulia, yang mana doa ini semua kita juga dianjurkan untuk mengucapkannya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah gabungkan wa syukrika, syukur, wa husni ibadah. Kemudian juga di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dari sahabat Saddad bin Aus radhiyallahu taala anhu,
Allahumma inna nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Sama juga doa yang diajarkan oleh Nabi. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Ankabut juga sama, wa'buduhu washkurulah. Beribadalah dan bersyukurlah. Maknanya antara ibadah dan bersyukur dua hal yang tidak akan pernah terpisahkan. Kemudian tentunya tidak lupa pula kita senantiasa untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita bersama, uswah dan qudwah kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui bagaimana akhlaknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang mulia, sehingga dengan kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah abadikan ceritanya, Allah abadikan sifatnya di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad, arti daripada ayat ini, engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia di atas rata-rata, memiliki akhlak di atas rata-rata akhlak yang mulia. Jadi arti daripada ayat ini bukan engkau punya akhlak yang mulia, bukan itu maknanya, tapi maknanya engkau memiliki akhlak yang mulia di atas rata-rata. Karena Allah menyebutkan wa innaka la'ala, berada di atasnya. Berarti apabila kita mengetahui ada akhlak yang mulia, budi pekerti yang luar biasa, maka Nabi berada di atasnya. Itulah pujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi, malaikat juga memuji Nabi, maka kita juga harus memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah orang yang betul-betul sayang kepada kita bersama, dan selalu kita sebutkan ikhwatul Islam, tiada hari yang dilewati kecuali Nabi berdoa untuk kita sebagai umatnya. Sebagaimana yang selalu kita sebutkan riwayat yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, dikala Aisyah melihat Nabi dalam keadaan bahagia, kemudian ibunda kita Aisyah memanfaatkan kebahagiaan Nabi tersebut sambil mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha li, doakan diriku. Dan itu merupakan permintaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha kepada nabinya. Dikala Nabi sedang gembira, sedang bahagia, karena biasanya apabila kita sedang berbahagia, sedang bergembira, apabila ada orang yang meminta, terutama keluarga, istri dan anak, maka mudah kita akan mengabulkan apa yang mereka minta. Begitu juga dengan ibunda kita Aisyah, melihat Nabi dalam keadaan bahagia, maka dia meminta. Tapi permintaan Aisyah adalah permintaan yang berkaitan dengan masalah akhirat. Sehingga Aisyah menyebutkan, ud'ullaha li, ya Rasulullah, doakan diriku. Maka tentunya Nabi SAW, dikala orang yang paling dia cintai meminta sesuatu yang mudah bagi dia untuk melakukannya, tidak mungkin Nabi SAW menolaknya. Maka dikala Aisyah meminta hal tersebut kepada Nabi, langsung Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu permohonan Nabi SAW adalah doa khusus untuk ibunda kita Aisyah, yang mana Nabi mengatakan, ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, ampunkan dosa yang dia lakukan, dosa yang akan dia lakukan. Kemudian Nabi berdoa dengan doa yang lainnya. Nah, dikala Nabi SAW berdoa, Aisyah mendengarkan sedikit daripada bahasa yang diucapkan oleh Nabi SAW, sehingga dia pun bangga dengan doa Nabi tersebut. Dan siapa pula yang tidak bangga dengan doa Nabinya? Jangankan Nabi yang berdoa untuk diri kita, orang tua kita saja. Misalnya kita yang ingin melaksanakan ibadah haji, kita yang sebelum kita berangkat, kemudian kita datang kepada orang tua, wahai ayah, wahai ibu, doakan diriku. Kemudian orang tua kita mengatakan, ya Allah, ampunkan dosa anakku, mudahkan perjalanannya. Kita akan bangga dan bahagia. Misalnya ada guru kita, misalnya sebelum kita berangkat melaksanakan ibadah yang mulia ini, kemudian kita datang, kita pamitan sambil mengatakan, doakan diriku. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan, ya Allah, mudahkan perjalanannya, jadikan hajinya haji yang mabrur, kemudian lancarkan rezekinya. Apa perasaan kita? Kita akan bahagia dan bangga dengannya. Itu baru manusia biasa. Bagaimana kalau seandainya yang mendoakan itu adalah Muhammad bin Abdullah, manusia yang luar biasa, yang paling mulia yang pernah ada dalam kehidupan dunia. Sehingga dikala Aisyah mendengarkan bahasa doa dari Nabi SAW, maka tentunya dia merasa bahagia dan bangga. Kemudian setelah Nabi SAW selesai berdoa ikhwatul Islam, Nabi menoleh melihat ibunda kita Aisyah. Kemudian dikala Nabi melihat Aisyah dalam keadaan bahagia tersenyum, apa kata Rasulullah SAW? Ayasurruki du'ai, wahai Aisyah, apakah kamu bahagia, bangga, gembira dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu? Maka tentu jawaban ibunda kita Aisyah, iya.
Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Dengarkan baik-baik ikhwatul Islam. Itu untuk Aisyah. Mana untuk kita? Apa bukti Nabi SAW sayang dan cinta kepada kita semuanya? Apa kata Nabi SAW? Dengarkan baik-baik, agar kita tahu siapa Nabi Muhammad bin Abdullah SAW. Maka Nabi SAW menyebutkan, wahai Aisyah, sesungguhnya doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu, maka itu jugalah doa yang selalu aku minta kepada Allah untuk umat-umatku. Maknanya Nabi SAW berdoa untuk kita ikhwatul Islam. Doa Nabi kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa umatku, itu doa Nabi SAW. Bahkan tiada hari yang dilewati kecuali ada doa Nabi untuk kita sebagai umatnya. Sehingga Nabi tidak pernah melupakan kita. Hanya saja kadang-kadang kita yang lupa kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara bentuk kita agar tidak lupa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan kalimat yang indah, kata-kata yang luar biasa, memiliki makna yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan salam dan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada hari yang kita lewati kecuali ada salam di sana, kecuali juga ada salawat di sana. Dan salah satunya dikala Allah berikan kemudahan kepada kita bersama ketika kita berada di kota Madinah, kemudian di antara kewajiban yang dianjurkan bagi kita melakukannya, berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, itu adalah kesempatan yang paling indah, kesempatan langka. Dikala Allah mudahkan kita datang ke Madinah, datang ke Tanah Haram, tidak jauh jarak kita dengan Nabi. Nabi jaraknya dengan kita hanya beberapa langkah saja. Makanya bagi mereka yang ada di kota Madinah tidak boleh atau dianjurkan bagi mereka tidak pulang, tidak meninggalkan Madinah sebelum mereka berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ucapan yang mereka ucapkan adalah salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian doa yang diajarkan oleh para ulama ikhwatul Islam dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi adalah ucapan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu merupakan di antara salah satu doa berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada salam, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatanlah untukmu ya Rasulullah, rahmat dan barakat. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Allah berselawat, kami pun berselawat. Selawat Allah, keberkahan dari Allah, keselamatan dari Allah. Wa jazaka afdhala ma jaza nabiyyan an ummati. Dan semoga Allah memberikan kepadamu balasan yang paling indah sebagaimana Allah memberikan balasan kepada para nabinya dikala mereka berdakwah kepada umatnya. Itu adalah di antara doa yang kita baca dikala kita berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia. Di dalamnya terkandung salam, yang mana juga di dalamnya terkandung salawat, dan di dalamnya juga terkandung dan berisi doa untuk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hafal doa berziarah? Assalamualaikum saja. Assalamualaikum saja. Tambah lagi sedikit. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawatnya mana? Salam sudah. Salawat? Saudara Sayyidina Muhammad. Atahir sallallahu wa sallam wa baraka alaika. Doa? Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu doa yang paling singkat. Ada lagi tambahannya? Mau ditambah? Siapa yang hafal 3 kalimat yang tadi kita bacakan? Doa berziarah ke perkuburan Nabi. Siapa yang hafal ambil Qurannya? Masya Allah. Ada yang hafal? Doa berziarah ke perkuburan Nabi. Dan kita alhamdulillah, terutama bagi kita yang melaksanakan ibadah haji ikhwatul Islam, mungkin ada di antara kita yang baru datang atau 1 hari atau 2 hari, dan masih ada kesempatan bagi kita untuk menghafal doa sebelum kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara kewajiban kita sebagai umat Nabi. Apa kewajiban kita terhadap Nabi? Salah satunya mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, terutama bagi kita yang berada di kota Madinah. Jarak kita dengan Nabi hanya beberapa langkah saja, sehingga setiap kali mereka yang ada di kota Madinah seolah-olah mereka bertetangga dengan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Allah berikan kesempatan kepada kita bisa bertetangga dengan Nabi dalam kehidupan dunia, maka kita berdoa agar kita pun bisa bertetangga dengan Nabi di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin.
Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Sebelum kita lanjutkan, ada yang sudah hafal doa berziarah Nabi? Ada? Berarti kalau tidak ada, ini dimasukkan lagi ya. Baik, ikhwatul Islam, nanti insyaAllah kita akan kembali mengulang-ulang doa berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah menjelaskan di antara salah satu keutamaan kota Madinah, dan ini sebagai mukaddimah bagi kita ingin melaksanakan atau mukaddimah bagi kita untuk pembahasan kita yang berikutnya, karena insyaAllah besok kita akan membahas tentang masalah haji, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk membahas masalah tersebut, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah haji kita sudah tahu apa langkah yang akan kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Ikhwatul Islam, di antara mukaddimah yang ingin kita sampaikan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah merupakan salah seorang sahabat yang berasal dari kota Madinah, sehingga namanya adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari atau Jabir Al-Ansari. Namanya Jabir, ayahnya adalah Abdullah. Abdullah ini adalah orang yang pertama dari kalangan Ansar yang meninggal sebagai seorang syahid dikala terjadi peperangan Uhud yang jaraknya tidak jauh dari kita. Namanya Abdullah. Dialah yang pertama kali syahid dikala terjadi perang Uhud, dan anaknya bernama Jabir. Jabir ini banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Bahkan kalau seandainya kita membahas tentang masalah ibadah haji, maka hadis yang paling sempurna meriwayatkan haji kepada kita adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Makanya Jabir ini banyak sekali hadis-hadis yang dia bawakan kepada kita, dan salah satunya adalah perkara ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah haji dan ibadah umrah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, salah satu hadis yang dia bawakan yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya Nabi Ibrahim dia mengharamkan kota Makkah, wa inni haramtul Madinah, dan aku pun mengharamkan kota Madinah. Maknanya Makkah haram karena Nabi Ibrahim, Madinah haram karena Nabi Muhammad SAW. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan antara dua Nabi ini disebut dengan Khalilullah. Kalau kita ingin memuji Nabi Ibrahim, maka kita menyebut Ibrahim Khalilullah. Kalau kita ingin memuji Nabi SAW, kita juga menyebutkan kalimat yang sama, Muhammadun bin Abdullah Khalilullah. Kalau seandainya kita mengucapkan Muhammad Habibullah, maka tidak salah, tapi maknanya kurang. Yang paling pas maknanya adalah kalimat Khalilullah, karena khullah adalah bentuk kecintaan yang paling tinggi yang tidak pernah Allah berikan kepada hambanya kecuali untuk dua orang tersebut. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka memiliki kesamaan yang luar biasa. Salah satunya hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan tanah Makkah, dan aku pun mengharamkan tanah Madinah. Sehingga Makkah dan Madinah kedua-duanya disebut dengan tanah haram. Dan haram itu artinya selalu kita ulang agar kita sadar, agar kita tahu apa makna daripada kalimat haram. Haram itu artinya diambil dari kata-kata kita yang biasa kita lakukan, hormat, yang biasa kita ucapkan hormat. Hormat itu adalah bahasa Arab. Hormat itu artinya haram. Apa maknanya? Ketika kita menghormati seseorang, ketika kita menghormati orang tua, ketika kita menghormati teman, ketika kita menghormati guru, ketika kita menghormati ulama, apa maknanya ketika kita menghormati mereka? Maka kita akan melakukan sesuatu yang baik. Nah, apabila itu merupakan makna daripada kalimat hormat, itu jugalah yang harus kita lakukan selama kita berada di tanah haram, baik itu Makkah ataupun haram yang ada di Madinah. Artinya kita harus menghargainya, kita harus menghormatinya. Jangan sama amalan dan perbuatan kita ketika kita berada di tanah halal, ke tanah haram, sama dengan ketika kita berada di tanah halal. Kemudian ikhwatul Islam, Rasulullah SAW menyebutkan, Inna Ibrahim harrama Makkah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim dia mengharamkan Makkah. Dan kita tahu ikhwatul Islam, yang mengharamkan Makkah itu Allah atau Nabi Ibrahim? Siapa yang mengharamkan Makkah? Nabi Ibrahim atau Allah Azza wa Jalla? Jangan ragu dalam memberikan jawaban. Tidak mungkin Nabi Ibrahim yang mengharamkan Makkah. Sudah pasti yang mengharamkan Makkah itu adalah Rabbul Izzati wal Jalala, Allah. Tapi di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan, Inna Ibrahim harrama Makkah.
Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan tanah Makkah. Apa maknanya? Maknanya ikhwatal Islam, kita tahu Makkah itu haram. Kapan Makkah itu menjadi haram? Siapa yang tahu? Makkah itu menjadi haram kapan? Kita selalu menyebutkan Makkah tanah haram, Madinah tanah haram. Pertanyaannya kapan? Kapan Makkah itu menjadi tanah haram? Siapa yang tahu angkat tangan? Kapan? Hajar Aswad? Sepertinya jawabannya salah ya. Baik. Kapan Makkah itu menjadi tanah haram? Ada yang tahu? Bukankah Makkah kita tahu Makkah itu adalah tanah haram? Silakan. Apa? Apa? Ka'bah. Pertanyaannya kapan haram itu, tanah haram itu menjadi haram? Masya Allah, barakallahu fiik, Allah jika khairan. Ada yang tahu? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, agar kita tahu Makkah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, haram menjadi tanah haram semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Maknanya pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini, Makkah itu sudah menjadi haram. Karena itu adalah tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan Makkah dan Madinah semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna Ibrahim harrama Makkah? Sesungguhnya Nabi Ibrahim yang mengharamkan Makkah. Kita tahu Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Ibrahim banyak sekali nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim. Mulai dari zaman Nabi Adam, kemudian zaman Nabi setelahnya, kemudian datang Nuh, kemudian Nabi baru Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin ada ribuan tahun antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya ikhwatul Islam, karena keharaman Makkah, terutama di zaman Nabi Ibrahim, itu sudah mulai hilang. Tidak ada lagi orang yang tahu kalau Makkah itu merupakan tanah haram. Sehingga makna daripada hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjelas keharaman tanah Makkah ketika Nabi Ibrahim berada di sana, terutama ketika Nabi Ibrahim membangun pondasi dan mengangkat pondasi Ka'bah. Dan kita selalu menyebutkan Ka'bah itu ikhwatul Islam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ka'bah itu disebutkan oleh Allah inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali yang ada di dunia adalah di sebuah tempat yang bernama Makkah. Makkah itu nama lain daripada kata Makkah, yang mana kedua-duanya memiliki wazan yang sama. Makkah asal katanya adalah makkun, Makkah asal katanya adalah bakkun, sama-sama artinya bahwa orang akan datang ke sana, sehingga disebut dengan Makkah, disebut dengan Makkah. Kemudian para ulama mereka berbeda. Kapan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ka'bah? Ada yang menyebutkan Ka'bah itu diciptakan ketika Nabi Ibrahim atau ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada lagi yang menyebutkan bahwa Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi Ibrahim atau sebelum Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke dunia. Sebelum Nabi Adam turun, bahkan sebelum adanya Nabi Adam, Ka'bah itu sudah ada. Maknanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan rumah yang pertama di dunia yang kita kenal dengan Ka'bah al-Musharrafah. Kemudian ikhwatul Islam, berjalannya waktu, Ka'bah ini dulunya berbentuknya adalah persegi panjang. Kemudian di zaman Nabi Nuh alaihissalam, kita tahu sebuah kejadian yang luar biasa, yaitu badai yang melanda dunia. Semua dunia ini dilanda oleh badai tersebut. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah bahwa semua dunia ini dilanda oleh badai yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Apabila badai melanda, maka akan terjadi kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang rusak, yang hilang itu adalah Ka'bah bangunannya, sedangkan pondasinya tetap ada. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita tahu bagaimana kisahnya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengantarkan anak dan istrinya, kemudian meninggalkan mereka berdua, dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisahnya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Coba kita lihat bahasa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, inni askantu, sesungguhnya aku meletakkan keluargaku, keturunanku, anak dan istriku, biwadin ghairi dzi zar', di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan di sana, tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana, tidak ada manusia yang hidup di sana. Apa kata Nabi Ibrahim?
namun lembah ini inda baitikal muharram, lembah yang aku letakkan keluargaku ini adalah di samping rumahmu yang engkau haramkan. Maknanya Nabi Ibrahim sudah tahu kalau itu merupakan tanah haram. Padahal Ka'bah pada waktu itu belum ada pondasinya iya, tapi bangunannya sudah hilang. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan cerita ini nanti akan kita jelaskan pada waktunya. Ikhwatul Islam, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya. Terjadilah apa yang terjadi, yang pada akhirnya Nabi Ismail adalah seorang nabi yang pertama kali mengucapkan bahasa Arab. Kemudian ikhwatul Islam, dia juga seorang nabi yang pertama kali memanah, dan juga di seorang nabi yang disebutkan sifat dan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW menyebutkan yang demikian karena Nabi SAW ayahnya, kakek buyutnya adalah Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi Ibrahim ini atau dikala Nabi Ismail sudah tumbuh besar dan dewasa atau masih remaja, maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk melihat anaknya. Ketika mereka berjumpa, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim dan juga anaknya melakukan sebuah ibadah yang luar biasa. Ibadah tersebut adalah mengangkat dan meninggikan pondasi Ka'bah. Ka'bah itu pondasinya sudah ada, tapi bangunannya belum ada karena habis diterjang oleh badai yang melanda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti. Ketika Nabi Ibrahim mengangkat pondasi Ka'bah yang sudah ada, kemudian dibangun oleh Nabi Ibrahim atau ditinggikan pondasinya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Ismail, dan ditolong oleh anaknya yang bernama Ismail. Maka itulah awal terjadinya atau awal mulanya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan bangunan Ka'bah. Dan ketika mereka meninggikan bangunan Ka'bah ikhwatul Islam, Ka'bah itu tidak ada atapnya, hanya dinding-dinding saja. Dan dinding inilah yang selalu dijaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai munculnya Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan berapa lama Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Ketika mereka membangun dan meninggikan fondasi Ka'bah, apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, ucapan mereka ini adalah ucapan dikala kita dimuliakan dan dimudahkan oleh Allah datang ke Ka'bah. Dikala kita datang ke Ka'bah, kemudian kita bisa beribadah di sana, maka di antara ucapan yang kita ucapkan adalah ucapan yang dibaca oleh Nabi Ibrahim dan juga yang dibaca oleh Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang ada di dalam ayat ini, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar dan Engkau adalah Zat yang Maha mengetahui. Sehingga bagi kita yang melaksanakan ibadah haji ikhwatul Islam, ketika kita dimudahkan beribadah di Ka'bah Al-Musyarrafah, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi kita Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima amal ibadah yang kami lakukan. Dan itu merupakan bentuk ketundukan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikala kita dimudahkan beribadah, yang memudahkan kita beribadah adalah Allah. Kemudian dikala kita dimudahkan beribadah, maka kita harus mengembalikan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah ibadah yang kita lakukan apakah langsung diterima atau tidak. Tapi kita berharap agar ibadah kita ini diterima. Dan salah satu caranya adalah mengucapkan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mereka selesai membangun pondasi Ka'bah, mengangkat bangunannya, maka ada perintah yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat, dan ini merupakan salah satu yang dianjurkan bagi kita untuk mengulang dan membacanya. Sebuah surat yang ada di dalam Al-Quran namanya adalah surat haji. Bagi kita yang melaksanakan ibadah haji, jangan kita lewatkan surat dan ayat ini, agar kita tahu apa yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita lakukan, terutama selama kita melaksanakan ibadah haji. Kalau perlu kita hafal, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak hafal, paling tidak kita tahu makna dan isinya, apa yang harus kita lakukan. Karena inilah manasik yang sebenarnya. Manasik itu ada di dalam Al-Quran, tinggal bagaimana kita menjabarkan, memaparkan, meluaskan. Salah satunya adalah keedahnya suratul Hajj, dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat haji, yang ini merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah haji. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita, memanggil kita menjadi salah satu tamunya. Maka kewajiban kita setelah kita dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, baca surat tersebut
yang disebut dengan surat haji atau suratul haji. Kemudian ikhwatal Islam, dan surat haji ini letaknya setelah surah Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya disebut dengan Al-Anbiya karena Allah bercerita tentang para nabi dan para rasul. Dan salah satu nabi yang Allah ceritakan di dalam surat ini ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di dalam surat haji Allah juga bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih nyambung antara satu dengan yang lainnya. Kemudian di antara salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan kepada Nabi Ibrahim, wa adzim fil nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiqa liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim? Wahai Ibrahim, wa adzim fil nas, umumkan kepada manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengumumkan ibadah haji, di Mekah pada waktu itu tidak ada orang. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam akan mengumumkannya? Siapa yang akan mendengarkan kalimatnya, ucapannya? Tapi itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya perintah Allah Subhanahu wa taala ikhwatal Islam, kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah melaksanakannya, bukan banyak bertanya. Kalau seandainya diperbolehkan bagi kita bertanya, maka yang pertama kali bertanya adalah Nabi Ibrahim. Coba bayangkan ikhwatal Islam, dikala Ka'bah ditinggikan, kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumumkan ibadah haji. Bagaimana caranya? Siapa yang akan mendengarkan Nabi Ibrahim akan berbicara? Tidak ada orang di sana. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan Nabi Ibrahim. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Ibrahim banyak bertanya? Nabi Ibrahim bukan itu sifatnya. Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan disebutkan sifatnya, inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim itu adalah umat. Padahal Nabi Ibrahim itu hanya satu. Yang beriman kepada Nabi Ibrahim hanya beberapa orang saja. Yang beriman kepadanya Sarah istrinya, Hajar istrinya, Nabi Ismail anaknya, Lut anak pamannya. Kemudian siapa lagi? Tidak ada. Tapi Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat. Maknanya satu Nabi Ibrahim itu permisalannya dan perbandingannya sama dengan semua umat. Saking mulianya Nabi Ibrahim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wa adzin fin nasi bil hajj, perintahkan manusia melaksanakan ibadah haji. Maka di saat itulah Nabi Ibrahim mulai berseru dengan suaranya. Dikala dia berada di samping Ka'bah Al-Musharrafah, kemudian dia memanggil, wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian melaksanakan ibadah haji, fahajju, maka berhajilah kalian. Suara Nabi Ibrahim ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, kemudian Nabi Ibrahim melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Maka dengan mukjizat atau dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, suara Nabi Ibrahim ini didengarkan oleh semua manusia yang ada di dunia. Dan itu adalah berkat hasil daripada sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menggunakan suaranya, suara biasa. Kita kalau berbicara di sini, kalau tidak menggunakan mikrofon, yang di belakang tidak akan mendengarkan. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Berapa meter lah kira-kira suaranya didengarkan oleh orang? Hanya mungkin 20 atau 30 meter saja. Setelahnya tidak akan didengarkan. Tapi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan mukjizat yang luar biasa. Sehingga Imam Ibnu Katsir dikala menafsirkan ayat ini, dia memberikan komentar yang sangat indah. Ketika Nabi Ibrahim menyerukan ibadah haji kepada semua manusia, atau menyerukan ibadah haji di samping Ka'bah Al-Musharrafah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Gunung-gunung seolah-olah merendah. Begitu juga dengan pohon-pohon yang tinggi, mereka semuanya menunduk. Karena biasanya yang menghalangi suara adalah gunung, terutama di Makkah Al-Mukarramah. Banyak bukitnya, banyak gunungnya. Seolah-olah gunung itu semuanya merendah, tunduk. Begitu juga dengan pepohonan, seolah-olah mereka semuanya tunduk. Sehingga suara yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim didengarkan oleh semua manusia yang ada di dunia. Bukan hanya manusia yang ada di dunia, bahkan mereka yang masih ada dalam rahim ibunya mendengarkan suara yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya mereka yang ada di dalam rahim ibunya, bahkan mereka yang masih ada di tulang kalau bahasa kitanya, di ayahnya, karena tentunya sebelum terjadi pembuahan maka berada di ayahnya. Mereka yang ada di ayahnya sudah mendengarkan, coba bayangkan. Bahkan
mereka-mereka yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhaji sampai terjadinya hari kiamat, maka mereka mendengarkan seruan daripada Nabi Ibrahim tersebut. Itulah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dikala memberikan komentar terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, wa azzin fil nasi bil hajji yatuka rijala. Umumkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji, maka semua mereka yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji akan mendengarkan panggilan ini. Dan kita yang dimudahkan oleh Allah datang ke Mekah, ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji, salah satunya adalah karena panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan alhamdulillah kita termasuk di antara mereka-mereka yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamunya. Maka panggilan ini ikhwatal Islam adalah panggilan dari Nabi Ibrahim. Panggilan sejak ribuan tahun yang silam. Sedangkan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam hanya meneruskan apa yang telah disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena kewajiban haji ini sudah ada sejak zaman lama. Semenjak Nabi Ibrahim alaihi salam sudah ada, maka sudah ada yang namanya kewajiban haji. Sedangkan haji di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada untuk mengembalikan haji sebagaimana sedia kalanya. Karena ibadah haji itu sudah mulai dirubah-rubah, terutama sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan menjadi rasul. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Ibrahim harrama Makkah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan tanah Makkah. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala kembali memperjelas keharaman tanah Makkah melalui lisan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dikala Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim membangun, mengangkat pondasi Ka'bah, kemudian memerintahkan agar menyerukan haji kepada manusia, maka haram itu sudah menjadi haram. Namun kembali dipertegas oleh Nabi Ibrahim agar orang-orang tahu dikala mereka berada di tanah haram, berarti mereka harus menjaga, menghormatinya. Jangan melakukan sesuatu yang sama dikala mereka berada di tanah halal. Makanya tanah yang ada di dunia ada dua. Yang pertama tanah halal, yang kedua tanah haram. Tanah haram yang mana? Makkah, Madinah. Ada yang menyebutkan Baitul Maqdis, ada yang menambah dengan Bukit Tursina. Selainnya itu merupakan tanah halal. Jika kita berada di tanah haram, maka kita harus berhati-hati di sana. Ketika kita berada di Madinah, berarti kita sedang berada di tanah haram, maka hati-hati kita berada di tanah haram. Begitu juga dikala kita berada di Mekah, kita berada di tanah haram, kita juga harus berhati-hati. Maknanya apa ikhwatul Islam? Lakukan yang terbaik. Lakukan hal-hal yang bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lakukan sesuatu yang bisa mendatangkan murka. Dan selalu kita menyebutkan, ketika kita beribadah di tanah haram, maka ibadahnya akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun ibadahnya, bahkan senyum kita kepada saudara, selama kita atau dikala kita berada di tanah haram, dimuliakan dan dilebihkan pahalanya oleh Allah. Tapi berapa kelebihannya kita tidak tahu. Yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi hanya ibadah salat. Namun bukan berarti ibadah yang lainnya tidak dilipat gandakan. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan hal-hal yang bentuknya kezaliman, baik itu zalim kepada diri sendiri, zalim kepada sesama, bahkan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga menyebutkan di dalam surat Haji, wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudziqhu min adzabin alim. Kami juga akan rasakan kepada mereka azab yang pedih. Maknanya ikhwatul Islam, dikala kita berada di tanah haram, semua ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan. Berapa kita tidak tahu, kecuali yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan kezaliman, maka ada ancaman yang luar biasa dari Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga kita harus berhati-hati agar kita selalu menghormatinya. Kita jaga lisan, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak bagus, kata-kata yang akan menyinggung Allah Subhanahu wa taala, kata-kata yang akan menyinggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata yang akan menyinggung saudara, kata-kata yang tidak bagus, maka hati-hatilah di sana. Begitu juga dengan tangan, begitu juga dengan mata, telinga, kaki, anggota badan kita ini. Lakukan sesuatu yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lakukan hal-hal yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, Inna Ibrahim harrama Makkah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan tanah Makkah. Keharaman yang ada di Makkah itu berbeda dengan keharaman yang ada di Madinah. Terutama jika kita berbicara tentang tanah haram yang ada di Mekah. Mekah itu ikhwatul Islam merupakan tanah haram yang luar biasa maknanya. Tanah haram yang ada di Mekah, sebelumnya kita akan menjelaskan, tanah haram yang ada di Mekah itu adalah sebuah kalimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram yang ada di Mekah itu merupakan ijma' para ulama. Sedangkan haram yang ada di Madinah, ada sedikit terjadi perselisihan di antara para ulama.
Walaupun pada akhirnya mereka sepakat bahwa Madinah juga haram sebagaimana haramnya Makkah. Hanya saja keharaman Makkah itu berbeda dengan keharaman yang ada di Madinah, terutama dikala kita melakukan ibadah di dalamnya. Misalnya kita contohkan, kalau di Makkah ikhwatul Islam, tanah haram yang ada di Makkah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an dengan kalimat Al-Masjidil Haram. Makanya para ulama sampai sekarang mereka berbeda, Masjidil Haram itu yang mana? Kata-kata Masjidil Haram itu mencakup yang bagian mana? Walaupun kami pribadi tentunya melalui dalil-dalil yang akan kita sampaikan bahwa tanah haram yang ada di Makkah itu merupakan tanah yang paling mulia yang mencakup semuanya. Jadi kalimat Masjidil Haram itu adalah kalimat yang mencakup semuanya. Kita contohkan ikhwatul Islam. Misalnya ada sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di awal surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita semua tahu maknanya, kita semua tahu artinya, dan kita juga tahu maksudnya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, atau yang kita kenal dengan kalimat Al-Isra. Pertanyaannya ikhwatul Islam, pertanyaannya, ketika Nabi SAW ingin melakukan Isra atau ingin melakukan perjalanan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa pada malam hari, karena memang kalimat Al-Isra itu adalah perjalanan yang dilakukan di malam hari. Nah, ketika Nabi melakukan perjalanan di malam hari ditemani oleh Jibril alaihissalam, maka pada malam itu Nabi kira-kira berada di mana? Siapa yang tahu? Nabi pada malam hari itu Nabi berada di mana? Di Masjidil Haram. Apa dalilnya, Pak? Sesuai dengan minal Masjidil Haram. Betul kan ini? Masjidil Haram itu yang mana? Area Ka'bah. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan, Masya Allah, silakan. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah jika khairan. Masya Allah. Wa iyyak. Masya Allah. Jawabannya benar, tapi juga ada salahnya. Benar dikatakan benar, salah juga dikatakan sedikit. Baik, pada malam harinya, iya, Nabi SAW berada di Masjidil Haram. Tapi di mana Nabi SAW pada malam hari itu? Masya Allah, berarti masih di sekitaran Ka'bah. Ikhwatul Islam, disebutkan oleh sebagian para ulama, Nabi pada malam hari itu di rumah bibinya yang bernama Ummu Hani, anaknya Abdul Muthalib. Berarti Abdul Muthalib itu punya anak, ada yang menyebutkan 10 orang, ada yang menyebutkan 12, ada yang menyebutkan 13 yang laki-laki dari ibu yang berbeza. Begitu juga yang perempuan kurang lebih 6 orang. Berarti yang laki-laki semuanya disebut dengan paman Nabi. Kalau yang perempuan disebut dengan bibi Nabi SAW. Nah, ketika Nabi tidur di rumah bibinya, itu sesuatu yang biasa. Nah, ketika Allah ingin memperjalankan Nabi SAW, maka Nabi pada malam harinya sebelum berangkat, kalau bahasa kitanya, maka Nabi berada di rumah bibinya. Pertanyaan yang berikutnya, di mana rumah bibi Nabi SAW? Tentunya rumah bibi Nabi SAW. Dulu Masjidil Haram, jangan kita bayangkan Masjidil Haram seperti sekarang, tidak ada. Masjidil Haram dulu hanya Ka'bah, kemudian selesai. Di sampingnya rumah-rumah, dan salah satunya adalah rumah bibi Nabi SAW. Nah, Nabi SAW dikala melaksanakan Isra, Nabi SAW berada di rumah bibinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dengan bahasa yang jelas, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nabi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Padahal Nabi SAW berada di rumah bibinya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi berangkat dari Masjidil Haram. Bagaimana cara kita menggabungkannya? Apakah bertentangan antara firman Allah Subhanahu wa taala dengan sejarah? Tentunya tidak demikian keadaannya. Artinya ikhwatul Islam, salah satu bentuk kita menggabungkannya berarti rumah bibi Nabi SAW pada waktu itu, walaupun di sana masih rumah-rumah orang Quraisy atau rumah mereka-mereka yang ada di sana, dan salah satunya adalah rumah bibi Nabi SAW, sudah disebutkan oleh Allah bahwa itu bagian daripada Masjidil Haram. Padahal pada waktu itu adalah perumahan
Perumahan sebagaimana perumahan biasa. Tapi Allah menyebutkan itu adalah bagian daripada Masjidil Haram. Itu dalil yang pertama. Mungkin dalil ini ikhwatul Islam belum terlalu jelas bagi kita. Nah, dalil yang kedua, dan ini merupakan dalil yang lebih jelas lagi diturunkan oleh Allah, adalah sebuah ayat ikhwatul Islam yang ada dalam surah Bara'ah atau yang dikenal dengan surat Taubah. Surat Taubah adalah surat satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan basmalah. Di dalam Al-Quran ikhwatul Islam ada suatu surat yang tidak ada diawali dengan basmalah. Salah satunya adalah surat Bara'ah, atau satu-satunya adalah surat Bara'ah, atau yang kita kenal dengan surat Taubah. Mengapa tidak diawali dengan basmalah? Sebahagian para ulama menyebutkan surat Bara'ah ini merupakan sambungan daripada suratul Anfal. Surat Bara'ah itu berada di juz 10 kalau ada di antara kita yang mencarinya. Ada yang menyebutkan para ulama surat Bara'ah atau yang disebut dengan suratul Taubah, namanya suratul Taubah, namanya surat Bara'ah, boleh kita namakan yang mana saja, adalah sambungan kisah daripada suratul Anfal. Ada lagi para ulama yang menyebutkan surat Bara'ah ini tidak diawali dengan basmalah karena Bara'ah itu artinya adalah berlepas diri. Sehingga awal daripada surat tersebut bara'atun minallahi wa rasulih, Allah berlepas diri, Nabi berlepas diri dari orang-orang musyrikun. Makna berlepas diri, Allah tidak butuh, Nabi tidak butuh. Tidak usah kalian karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kalian, seolah-olah itu maknanya. Sehingga ayat ini dikala dimulai atau diawali dengan bara'ah, maka tidak pas diawali dengan basmalah. Karena basmalah itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiba-tiba Allah berlepas diri. Jadi tidak sambung atau tidak nyambung antara bismillah dengan bara'ah. Intinya ikhwatul Islam, itu merupakan salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya atau diturunkan di kota Madinah. Dan ayat ini ikhwatul Islam, ayat bara'ah adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pertama kali ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin. Surat Bara'ah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah haji diwajibkan pertama kali kepada kaum muslimin. Pertanyaannya, kapan ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin? Apakah tahun ke-6, ke-7 atau tahun ke-5? Kapan ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Tahun berapa? Tahun ke-11 Hijriah. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum wa jika khairan. Syukran ya. Silakan. Masya Allah. Sehat selalu Pak ya. Tapi jawabannya salah Pak ya. Baik. Kapan haji pertama kali diwajibkan kepada kaum muslimin? Tahun ke-9. 11 kurang 2, 9. Haji diwajibkan kepada kaum muslimin ikhwatal Islam adalah pada tahun ke-9 Hijriah. Tapi ketika haji diwajibkan kepada kaum muslimin, mengapa Nabi SAW tidak berhaji pada tahun itu? Kapan Nabi berhaji? Tahun ke? Tambah 1 tahun setelahnya, 10. Kapan Nabi meninggal? 1 tahun setelahnya, 11. Itu adalah sejarah yang mudah. Nabi meninggal pada tahun ke-11, sehingga pada tahun sebelumnya disebut dengan haji wada, haji perpisahan, haji terakhir, karena Nabi setelahnya akan meninggal. Haji Nabi dilakukan pada tahun ke-10 dan haji itu diwajibkan pada tahun ke-9. Nah pertanyaannya, ketika Allah wajibkan haji kepada kaum muslimin, kenapa Nabi SAW tidak langsung melaksanakan ibadah haji bersama kaum muslimin? Tapi yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah mengutus salah seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Nabi utus Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin ibadah haji bersama kaum muslimin. Mengapa demikian? Kenapa Nabi tidak berhaji pada tahun ke-9 Hijriah? Tentunya ada alasannya. Di antara alasannya yang fatal Islam, karena haji ketika diwajibkan kepada kaum muslimin pada tahun ke-9 Hijriah, tahun itu disebut dengan Amul Wufud. Tahun ke-9 Hijri itu namanya adalah Am Al-Wufud. Am itu artinya tahun, Wufud itu artinya delegasi atau banyak mereka yang berkunjung ke kota Madinah. Karena pada tahun ke-8 Hijriah terjadi sebuah kejadian yang luar biasa. Apa kejadiannya? Tahun ke-8 Hijriah, Inna fatahna laka fatham mubina. Apa artinya? Terjadi yang namanya Fathu Makkah atau yang dikenal dengan pembukaan kota Makkah. Sehingga dikala terjadi Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, Fathu Makkah ini ikhwatul Islam kapan terjadi?
pada tahun ke-8 Hijriah, di bulan apa? Di bulan Ramadan. Kemudian ketika terjadi Fatu Makkah, banyak orang yang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Banyak mereka yang akan masuk ke dalam agama Islam. Ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, maka mereka ingin belajar agama. Dan belajar agama yang paling bagus adalah kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatul Islam, pada tahun ke-9 Hijriah, dikala Allah wajibkan haji kepada kaum muslimin, maka Nabi tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena Nabi mengajarkan orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam tentang agama. Nabi tidak pernah selesai tamunya. Setiap orang datang ke kota Madinah, mereka ingin belajar agama kepada Nabi. Datang lagi yang lain, datang lagi yang lain, datang lagi yang lain, sehingga Nabi SAW disibukkan untuk mengajarkan mereka-mereka yang baru saja masuk ke dalam agama Islam. Kalau seandainya Nabi pergi melaksanakan ibadah haji, kita tahu melaksanakan ibadah haji di zaman Nabi tidak mudah. Melakukan perjalanan dari Madinah menuju Makkah butuh waktu 1 minggu. Kemudian dikala Nabi berada di sana butuh waktu beberapa hari, mungkin 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, waktu ini Nabi SAW sibuk untuk mengajarkan kaum muslimin, terutama bagi mereka yang baru saja masuk ke dalam agama Islam. Sehingga Nabi SAW tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Nabi SAW mengutus sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq yang memimpin ibadah haji. Kemudian sebagian para ulama menyebutkan, karena pada tahun ke-9 Hijriah, Fatu Makkah baru saja terjadi, tapi orang-orang musyrikun belum semuanya masuk ke dalam agama Islam. Atau di Ka'bah itu, atau di Makkah, masih banyak berhala-berhala yang disembah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Nabi SAW di antara salah satu pesannya, terutama di kala melaksanakan ibadah tawaf di sekeliling Ka'bah, apa pesan Nabi SAW? Tidak ada lagi yang tawaf di Ka'bah orang-orang musyrikun kecuali orang-orang yang beriman. Maknanya orang musyrikun tidak boleh lagi tawaf. Kemudian tidak boleh tawaf di Ka'bah dalam keadaan tidak berpakaian. Maknanya ikhwatul Islam, kebiasaan haji yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya masih ada sisa-sisanya. Sehingga tidak mungkin Nabi SAW melaksanakan ibadah haji masih ada orang musyrikun di sana, atau masih ada berhala di samping Ka'bah atau di sekeliling Ka'bah. Tidak mungkin Nabi melakukannya. Sehingga ikhwatul Islam, kita tahu orang-orang musyrikun di antara tradisi yang mereka lakukan, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim, di antara kebiasaan orang-orang musyrikun ini, terutama di zaman jahiliyah, mereka menganggap dirinya adalah orang-orang yang suci. Sehingga apabila mereka tawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah, maka mereka mengizinkan kepada orang-orang Mekah atau kepada kabilah-kabilah tertentu untuk tawaf dengan menggunakan pakaiannya, karena mereka menganggap diri mereka suci. Pakaian mereka pun adalah pakaian yang suci. Tapi apabila ada orang luar yang ingin datang ke Mekah Al-Mukarramah untuk bertawaf, maka mereka mengatakan pakaian kalian itu adalah pakaian yang kotor, pakaian yang kalian jadikan untuk maksiat. Maka tidak boleh kalian memakai pakaian kalian tersebut, tanggalkan pakaian kalian. Sehingga mereka yang tawaf di Mekah Al-Mukarramah, apa yang harus mereka lakukan? Ada beberapa pilihan. Yang pertama, kalau seandainya mereka ingin tawaf di Makkah, maka mereka harus membeli baju yang baru. Dan kita tahu, membeli baju yang baru tidak semudah di zaman sekarang. Kemudian pilihan yang kedua, kalau seandainya mereka ingin tawaf di Mekah, maka pinjam pakaian dari orang-orang Mekah, karena orang Mekah itu adalah orang yang suci. Kalau kalian tawaf dengan pakaian, maka beli pakaian atau pinjam kepada orang Mekah. Kalau kalian tidak bisa melakukan dua ini, maka tawaf dalam keadaan tidak memakai pakaian. Maka itulah yang kita kenal dengan tawaf dalam keadaan telanjang. Sehingga kaum wanita mereka tawaf di malam hari. Begitu juga sebagian kaum laki-laki dikala mereka tidak punya pakaian baru. Dan tidak semua orang mendapatkan pakaian baru. Pakaian di zaman dulu sulit didapatkan, tidak sama dengan pakaian di zaman sekarang. Dan meminjam pakaian kepada orang-orang Quraisy tidak mungkin gratis. Sehingga terpaksa mereka memilih pilihan yang ketiga. Nah, kebiasaan-kebiasaan demikian masih ada di kalangan orang-orang musyrikun. Nabi SAW tidak mau tawaf, Nabi tidak mau bercampur tawafnya dengan orang-orang musyrikun, atau bercampur tawafnya dengan mereka yang tawaf bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Tapi mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa lak tamliku huwa ma malak. Tidak sama keimanan dengan kekufuran,
Tidak sama ketakwaan dengan kemusyrikan. Tak mungkin Nabi SAW bertawaf di samping mereka-mereka yang masih melakukan kemusyrikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga itulah sebagian para ulama menyebutkan ikhwatal Islam, dengan dua alasan ini maka Nabi mengundur ibadah hajinya pada tahun ke-10 Hijriah, dikala iman sudah memasuki kota Makkah Al-Mukarramah, dikala tidak ada lagi orang-orang musyrikun yang tinggal di dalamnya, dikala berhala-berhala sudah sirna dan musnah, maka baru Nabi SAW melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya. Itulah alasannya. Kemudian ikhwatal Islam, dikala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji kepada kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada tahun tersebut yang disebut dengan surat Baroah yang tadi telah kita jelaskan. Nah, surat ini ikhwatal Islam, ketika Nabi mengutus Abu Bakar As-Siddiq pergi menjadi pemimpin kaum muslimin melaksanakan ibadah haji, maka Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun Nabi mengutus Abu Bakar dengan tujuan yang berbeda, Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib juga dengan tujuan yang berbeda. Abu Bakar diutus oleh Nabi SAW untuk menjadi Amirus Safar atau Amirul Hajj, yang akan memimpin haji kaum muslimin, karena haji itu harus ada pemimpinnya. Kemudian Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib sama-sama pergi ke Mekah, bukan untuk menjadi Amirus Safar, tapi untuk membawa ayat yang baru saja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan surat Baroah. Sehingga dikala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dia diutus oleh Nabi SAW, maka Nabi SAW sengaja memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menunggangi unta Nabi SAW. Kita tahu unta Nabi SAW namanya adalah Qaswa. Apa arti Qaswa? Siapa yang tahu apa arti Qaswa sehingga unta Nabi disebut dengan Qaswa? Ada yang tahu? Ikhwatul Islam, karena tidak ada yang tahu berarti kita tutup dulu sampai di sini ya. InsyaAllah besok kita sambung pembahasannya, masih berkaitan dengan ibadah haji dan bagaimana Rasulullah SAW melakukan ibadah haji. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari kami karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan kami. Kalau seandainya ada kesalahan baik itu dalam kata-kata ataupun dalam pemaparan, kami mohon dimaafkan. Ataupun ada kesalahan dalam pengucapan yang kurang berkenan dengan hati, maka kami mohon dimaafkan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sebelum kita menutupnya, kami senantiasa memberikan motivasi dan nasihat kepada kita bersama ikhwatul Islam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk datang ke Mekah, ke Madinah. Dan sebelum kita ke Mekah, kita berada di Madinah. Madinah ini ikhwatul Islam memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan salah satu keutamaannya yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja, dan semoga hari-hari yang kita lewati selama kita berada di kota Madinah kita bisa mengambilnya. Salah satunya adalah hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW menyebutkan, man jaa masjidi hadza, apabila ada di antara kaum muslimin mereka datang ke masjidku ini, dan kita sedang berada di Masjid Nabawi, masjid yang sangat indah. Keindahan Masjid Nabawi karena pondasinya iman dan takwa, dan kita pun merasakan yang demikian. Dan Nabi menyebutkan, barang siapa yang datang ke masjidku ini dengan tujuan, karena apabila kita datang ke Masjid Nabawi, semua kita melaksanakan ibadah sholat, semua kita menginginkan yang demikian. Apabila ada orang yang datang ke Masjid Nabawi untuk berdoa, semua kita melakukan yang demikian. Tapi ada sebuah keistimewaan yang tidak boleh kita lewatkan. Barang siapa yang datang ke masjidku ini untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar din, karena agama itu dimulai dari sini. Nabi yang membawanya ke kota Madinah, dan Nabi berada di kota Madinah. Nabi cinta kepada kota Madinah, sehingga Nabi menyebutkan di ikhwatul Islam, barang siapa yang datang ke kota Madinah di dalam Masjid Nabawi untuk salat iya, untuk berdoa iya, tapi mereka sempatkan waktunya untuk belajar agama, lam ya'tihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimu, maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang Allah berikan kepada kita jangan kita lewatkan begitu saja. Kita ingin mengambil pahala jihad di jalan Allah, jihad yang mudah kita melakukannya. Datang ke Masjid Nabawi, baca Al-Quran, baca maknanya, baca hadis Nabi, baca maknanya, itu bagian daripada jihad. Dan semoga yang kita lakukan sekarang ini termasuk bagian daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang harus kita lakukan. Satu-satunya hadis
yang ada di dunia yang tidak pernah ada duanya. Bahkan di Mekah tidak disebutkan yang demikian oleh Nabi SAW. Sehingga kita memanfaatkan waktu kita mengenal, melihat sejarah Nabi, mendalami. Alhamdulillah sejarah bisa kita, dan itu adalah bagian daripada belajar agama, belajar tentang Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.